Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila, yang berfokus pada pendidikan Pancasila dapat melahirkan mahasiswa yang mampu berkontribusi secara konstruktif, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Setidaknya ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai. Pertama, mampu mendeskripsikan urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ketiga, mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Keempat, mampu menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, mampu mendeskripsikan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait yang pertama, urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang ketiga, Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Keempat, visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting kita pelajari di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Setelah mendapatkan perkuliahan pendidikan Pancasila, kita diharapkan memiliki sikap seperti ini. Yang pertama, sadar akan gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, sadar akan pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, sadar akan pentingnya semangat kesatuan nasional. Keempat, sadar akan pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, sadar akan pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, sadar akan pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi bangsa. Beberapa dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen dalam pasal 31 mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan 35 ayat 1 dan 3. Dasar hukum pendidikan Pancasila juga dipertegas dengan Surat Edaran Ristek Dikti nomor 435-B/SE/2016 terkait bahan ajar mata kuliah wajib umum yang memuat pendidikan Pancasila. Selanjutnya, mengenai Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah pada bagian pengantar PP Muhammadiyah tahun 2015 terhadap buku Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah disebutkan bahwa konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi. Di antaranya, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH. Kepribadian Muhammadiyah, Kitah-Kitah Muhammadiyah, membangun visi dan karakter bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014. Pemikiran tentang negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, misi pendidikan Pancasila antara lain, yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kedua,
menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Sebagai stimulan, berikut ini adalah beberapa kasus yang perlu kita tanggapi dan kita diskusikan tentunya. Pertama, bagaimana pendapat kamu mengenai dosen yang tidak memiliki latar belakang relevan, namun mengajar pendidikan Pancasila? Kedua, menurut kamu, bagaimana perkuliahan pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi? Dan yang ketiga, bagaimana menurutmu dengan masih munculnya konflik horizontal dan vertikal di Indonesia? Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi terkait kedudukan dan fungsi Pancasila dengan pokok bahasan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, dan sistem etika. Setidaknya, ada 4 capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai. Antara lain, yang pertama, mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir, mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, setiap warga negara harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Realitasnya, banyak pihak yang sudah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa. Namun, ada pula yang mengambil sikap berbeda dengan menerapkan ideologi komunis di Indonesia. Setidaknya, ada 3 pertanyaan yang dapat kita jadikan bahan diskusi hari ini. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu dengan berkembangnya ideologi komunis di Indonesia? Yang kedua, jika kamu melihat ada pihak-pihak yang menyebarkan ajaran komunis, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika ada pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah? Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Terkait hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain, Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Lantas, seperti apakah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam? Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, atau yang disingkat menjadi Polexosbud Hankam. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Sementara aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Lalu aspek sosial budaya
dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Sementara aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Seperti berikut ini, ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis kreatif antara Declaration of American Independence yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang merepresentasikan ideologi komunis. Sementara Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lain, seperti yang ada di dunia, antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Terkait moralitas sosial, ternyata moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi, seseorang yang moral individunya baik, tapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Sikap toleran atau suka membantu seringkali hanya ditujukan kepada orang lain yang menjadi bagian dari kelompoknya, namun tidak memiliki toleransi kepada orang yang ada di luar kelompoknya. Bisa dikatakan bahwa moral sosial tidak cukup sebagai kumpulan dari moralitas individu, namun sesungguhnya lebih pada bagaimana individu melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama. Sekian materi hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Materi hari ini adalah Pancasila dalam lintasan masa ke masa, yang memusatkan perhatian pada pelaksanaan Pancasila dalam setiap fase perjalanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya ada 4 capaian pembelajaran yang harus kamu capai pada bab ini. Yang pertama, menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Yang ketiga, mengambil hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila pada setiap fase pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui sumbangsih peran tokoh-tokoh Islam khususnya Muhammadiyah dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai stimulan, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Antara lain, Pancasila merupakan suatu konsep yang luar biasa dahsyat. Sejarah kelahirannya menjadi mozaik sejarah yang dramatis dan monumental. Setidaknya ada 3 momentum penting yang mengiringi kelahiran Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi sangat bersejarah karena kata Pancasila pertama kali terucap di sidang BPUPK dan mendapat sambutan yang hangat. Yang kedua, tanggal 22 Juni tahun 1945 adalah tanggal dirumuskannya Pancasila setelah digodok oleh Panitia 9 disepakati dalam sidang BPUPK yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Momentum terakhir adalah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut terdapat rumusan Pancasila. Pada akhirnya, hari lahir Pancasila disepakati untuk diperingati setiap tanggal 1 Juni, yang artinya setiap setahun sekali pada tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang dapat kita diskusikan hari ini. Yang pertama, menurut pendapat kamu,
Apa dasar pertimbangan yang melandasi tercapainya kesepakatan tentang tanggal peringatan hari lahir Pancasila? Yang kedua, seandainya kamu memiliki kesempatan untuk mengusulkan peringatan hari lahir Pancasila, tanggal berapa yang akan kamu usulkan? Dan beri alasannya. Sejarah Indonesia modern sejak awal tumbuhnya kesadaran nasionalisme atau kebangkitan nasional hingga memasuki fase revolusi fisik, bahkan sampai memasuki tahapan pembentukan negara, perumusan dasar negara, dan penyusunan sistem konstitusi nasional 1945 memang tidak lepas dari peran mayoritas umat Islam. Sumber Ma'arif 2017. Sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, terbentuk dalam komunitas-komunitas besar yang diikat secara ideologis dan kultural dalam wadah organisasi atau perkumpulan yang telah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa organisasi atau perkumpulan umat Islam yang tumbuh sejak zaman kolonial dan sampai saat ini masih eksis, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Islam atau Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Dan sehari sebelum BPUPK yang berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua pun dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setidaknya ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut antara lain, mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum, keputusan sidang konstituante. Selanjutnya, setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, pada tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa jika Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu yang mau mengganti, merubah Pancasila, dan menyimpang dari Pancasila, pasti dapat digagalkan. Sumber Pranoto dalam Dodo dan Endah 2010. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan, karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Pengesampingan Pancasila pada era reformasi ini pada awalnya memang tidak menunjukkan suatu dampak negatif yang berarti. Namun semakin hari semakin terasa dampak negatif tersebut pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, sebagian masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya, terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya,
kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sumber MD 2011. Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini, kita akan membahas terkait internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Materi ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana implementasi dan internalisasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa di kehidupan sehari-hari. Setidaknya, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu capai pada materi ini, antara lain memiliki pemahaman mengenai makna ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila. Mampu mengimplementasikan nilai ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Lalu, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi ini dilatar belakangi pada kondisi bangsa dan negara Indonesia pada akhir-akhir ini yang dirasa amat sangat memprihatinkan, terutama dalam hubungan antar warga negara, kaitannya dengan permasalahan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada makna sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila pertama, serta implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Harapannya, dengan terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berketuhanan atau bangsa yang religius. Dalam kehidupan kenegaraan, bangsa yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta bangsa yang berkeadilan sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita cermati fenomena berikut ini. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan seseorang untuk berbuat korupsi. Tetapi, yang terjadi saat ini, masih ada oknum pejabat negara yang terjaring OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK karena melakukan tindakan suap menyuap jabatan atau tindakan lainnya yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lantas, bagaimana sikap kamu dalam memandang kasus tersebut? Menurut kamu, bagaimana cara agar masyarakat Indonesia tidak melakukan tindakan KKN? Eits, tapi bukan KKN di desa penari loh ya. Terjadinya permasalahan bangsa akibat ketersinggungan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
memberikan bukti bahwa segenap elemen bangsa belum memahami betul akan ideologi Pancasila itu sendiri. Telah diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia telah menentukan suatu pilihan melalui The Founding Fathers bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan, mengangkat dan merumuskan core filosofi bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Lantas, apa makna ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila? Kata ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang memiliki arti pencipta alam semesta dengan segala isinya. Sedangkan kata yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau yang Maha Tunggal dan tidak ada pembandingnya. Tidak ada yang menyamainya menurut Ruhyati 2008. Arti kata dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Terakhir, negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadi konflik. Makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tersebut hendaknya dipahami oleh setiap manusia Indonesia, dimulai dengan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Salah satunya, generasi muda diajak berdiskusi mengenai hukum sebab akibat, seperti saya ada karena ayah dan ibu ada karena kakek dan nenek ada karena ada kumpi ada karena ada buyut ada karena kelewaran ada karena seterusnya, sehingga kita tidak bisa menjawabnya sampai jawaban terakhir. Karena akhir dari jawabannya adalah semua diciptakan oleh Tuhan sebagai penyebab pertama dari segala yang ada di dunia. Inilah yang disebut causa prima. Apabila telah tumbuh rasa keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, generasi muda diberikan pemahaman bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal, budi luhur, rasa karsa, hidup, dan kehidupan di dunia, wajib percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap agama selalu mengajarkan keimanan dan ketakwaan pada setiap umatnya. Karena keimanan sendiri dapat diartikan sebagai kepercayaan penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan Yang Maha Esa, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam fitrahnya yang suci dan menganugerahkan potensi kebaikan yang bersemayam di hati berupa potensi intelektual, moral estetis, dan transendental. Kedua, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan bagi para pemeluknya. Berarti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, kebebasan untuk menghormati aliran-aliran keagamaan atau organisasi keagamaan yang berbeda dalam menafsirkan kitab suci harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pembiaran kelompok atau organisasi tertentu untuk menghakimi secara sepihak harus dihindari. Yang keempat, peranan agama bagi Indonesia sangat penting dalam menjaga moral bangsa. Yang kelima, perilaku menyimpang yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia tidak lepas dari terjadinya degradasi moral dan pemahaman keagamaan yang dangkal. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir,
para pemuka agama dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman dan pengaruh paham-paham asing yang tidak seluruhnya memiliki kesamaan dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah melatih manusia yang bermartabat. Materi ini memfokuskan pada kajian mengenai upaya-upaya mengatasi masalah kemanusiaan di Indonesia sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setidaknya, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai pada materi ini, antara lain sebagai berikut. Pertama, mampu menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila dalam penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, mampu menunjukkan sikap yang baik dalam interaksi sosial di masyarakat. Yang ketiga, mampu menjaga hubungan harmonis antar sesama dengan menghargai dan menghormati berbagai perbedaan latar belakang. Keempat, mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai konflik horizontal di masyarakat. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan perilaku kemanusiaan yang bermartabat dalam hubungan sesama manusia, serta dapat menjadi contoh bagi orang lain. Sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, memperlakukan manusia secara adil dan beradab di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa kita menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan santun, tenggang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Teman-teman, coba sejenak kita renungkan peristiwa berikut ini. Surat kabar The Guardian pada tanggal 26 Desember 2018 menyoroti fenomena yang cukup miris dengan mengangkat berita tentang anak muda yang asik bersuah foto dengan latar belakang wilayah terdampak tsunami di Pantai Anyer. Dalam artikelnya, surat kabar tersebut menulis tindakan miris pada berita di atas sebagai bentuk egotisme yang mengabaikan kesengsaraan korban sesama warga bangsa demi memburu pujian individu semata. Beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan bahan diskusi hari ini. Bagaimana pandangan kamu tentang adanya fenomena tersebut? Lalu, menurut pandangan kamu, faktor-faktor apa yang menyebabkan peristiwa tersebut dapat terjadi? Dan yang terakhir, tulislah contoh lain yang serupa dengan peristiwa tersebut. Sila kedua Pancasila memiliki pengertian sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa kita menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan santun, tenggang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Untuk itu, rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab masuk dalam falsafah Pancasila. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Bermartabat di sini artinya adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa karsa, niat, dan keinginan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Pada akhirnya, sila kedua ini menghendaki warga negara Indonesia untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Upaya melatih manusia yang bermartabat.
sila perikemanusiaan memiliki makna yang sangat penting sebagai landasan kehidupan manusia. Sila ini dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan santun, tenggang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dilatih dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik berupa harta, sifat, dan karakter orang lain. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki, serta bila perlu, pengorbanan untuk mempertahankannya. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Harusnya, dalam bertingkah laku, baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri sendiri. Atau lebih tepatnya, perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, seperti berikut ini. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk. Melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama. Melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetisi yang sehat. Memerhatikan kehidupan yang layak antar sesama. Yang terakhir, melakukan kerja dengan iktikat baik dan tidak curang. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait nilai-nilai persatuan Indonesia dalam konsep dan praktek. Pada bab ini, memusatkan perhatian terhadap upaya mewujudkan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setidaknya, ada 3 capaian pembelajaran yang harus kamu capai dalam bab ini. Yang pertama, memahami konsep persatuan Indonesia. Yang kedua, mengetahui implementasi nilai-nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencontoh perilaku tokoh bangsa yang telah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupannya. Nilai-nilai persatuan merupakan formula ampuh mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu mengimplementasikan secara konsep dan praktek, sehingga dalam diri generasi bangsa tertanam faham perbedaan menjadi kekuatan, bukan menjadi pemantik permusuhan. Beberapa permasalahan yang membuat terpecahnya persatuan juga sering muncul di tengah masyarakat. Salah satunya, kerusuhan yang terjadi setelah keputusan hasil pemilu 2019 yang ditolak oleh beberapa pihak yang menyebabkan kerusuhan hingga menelan korban jiwa. Ada 2 hal yang bisa kita diskusikan hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap kamu sebagai mahasiswa memandang kasus kerusuhan tersebut? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut? Adapun untuk konsep persatuan Indonesia, menurut Kailan 2009, sila persatuan Indonesia mengandung pengertian sebagai berikut. Negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, serta terlaksananya cita-cita kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Selanjutnya, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Bahasa negara adalah bahasa persatuan, dan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lambang Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima, kita hormati, serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumber Tim Kerja Sosialisasi MPR 2012. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Sumber Muzayin 1992. Lantas, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dalam konsep dan praktek? Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sebagai contohnya, perlu berpartisipasi dalam perjuangan apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Lalu, senang membantu tanpa mengharap imbalan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan yang terakhir, toleransi sesama umat beragama. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan kebangsaan kepada tanah air dan bangsa. Berikut ini adalah contoh sikap cinta tanah air yang bisa kita lakukan. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Hargailah produk-produk dalam negeri. Jangan semua produk menggunakan buatan dari luar untuk mensejahterakan perekonomian nasional. Menjaga nama baik tanah air Indonesia. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Melestarikan budaya Indonesia. Menjaga kelestarian lingkungan. Menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hidup rukun dan gotong royong. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, memajukan pergaulan dan mengembangkan persatuan kesatuan bangsa Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsipnya, etika ini meneguhkan pada pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain. Bapak bangsa yang patut kita contoh karena kecintaannya dengan tanah air Indonesia ialah Ki Hajar Dewantara. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan, putra GPH Surjaningrat dan cucu Pakualam III, R. Suwardi Surjaningrat, bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, lantas mendirikan Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia walaupun jabatan prestisius disandangnya. Kali ini, kita akan membahas materi terkait kedaulatan rakyat berbasis kesetaraan dalam musyawarah, yang memfokuskan pembahasan mengenai pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Setidaknya, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu raih pada bab ini. Antara lain,
memahami kedudukan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara, memiliki perilaku mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, memiliki perilaku musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, memiliki perilaku itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, memiliki perilaku dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, memiliki pemahaman mengenai situasi keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memiliki pemahaman mengenai pengambilan keputusan melalui suara terbanyak dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, memiliki perilaku memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sebagai stimulan, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Berbagai media massa sering memberitakan terjadinya tawuran. Perkelahian yang berujung pada kerugian fisik ini merupakan perkelahian antar mahasiswa di perguruan tinggi yang dilatar belakangi oleh permasalahan yang amat sederhana. Dan hal tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada kalangan terdidik yang menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Dari kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana pandangan kamu mengenai persoalan mahasiswa di atas jika dilihat dari aspek psikologi maupun aspek lainnya yang mendorong mahasiswa melakukan tindakan tersebut? Dan yang kedua, bagaimana cara pencegahan agar tindakan seperti itu tidak terjadi kembali? Lalu, bagaimana cara menyelesaikan masalah di atas apabila menggunakan pendekatan nilai Pancasila, sila keempat? Selanjutnya, bagaimana pentingnya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Kailan tahun 2002, realisasi dari internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Meliputi aktualisasi biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat. Yang kedua, kesadaran. Selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Dan yang keempat, kemampuan kehendak, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Yang terakhir, watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri. Di Indonesia sendiri, pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila secara spesifik. Demokrasi Pancasila dapat dimaknai, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas ataupun minoritas. Dari proses penyelesaian ini, kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Widodo Budidarmo. Widodo Budidarmo lahir di Kapas Krampung, Surabaya pada tanggal 1 September 1927. Seandainya tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada tahun 1945, mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Christelijk Hollands Inland School atau HIS Kristen, ia justru memilih masuk Sekolah Teknik Koningen Emma School atau KIS. Pada intinya,
Seorang pemimpin harus tegas kepada siapapun, tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat. Apabila melanggar hukum, haruslah diproses. Prinsip itu dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada tahun 1973 menyeret anaknya ke pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono, panggilan akrab Agus Aditono yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMP, bermain-main dengan pistol. Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Alhasil, sang sopir pun tewas karena insiden tersebut. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait mengimplementasikan keadilan sosial. Materi kali ini memusatkan perhatian mengenai nilai-nilai keadilan sosial secara teoritis maupun praktis dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setidaknya, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai pada materi ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kamu dapat memahami konsep keadilan sosial. Yang kedua, kamu dapat mengetahui berbagai contoh nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Yang ketiga, kamu dapat membandingkan berbagai kasus kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Yang keempat, kamu dapat menganalisis penyebab ketidakterlaksananya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang terakhir, kamu dapat mengimplementasikan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Rincian materi pada bab ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, konsep keadilan sosial. Yang kedua, implementasi keadilan sosial. Berbicara tentang konsep keadilan sosial, secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani, serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki di kehidupan rohani secara seimbang. Selanjutnya, berbicara terkait implementasi keadilan sosial, contoh implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercermin melalui sikap dan perbuatan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keempat, sikap suka bekerja keras, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kelima, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikut ini adalah sebuah kisah dari sila kelima Pancasila yang perlu dicontoh. Teladan yang bersumber dari kesederhanaan seorang Kiai Haji Agus Salim. Rumah mewah atau setidaknya salah satu yang terbagus di lingkungannya. Begitulah bayangan awam ketika memperkirakan kediaman seorang pesohor, apalagi pejabat negara yang berpengaruh. Namun, membayangkan rumah Haji Agus Salim seperti itu adalah kekeliruan besar. Walaupun sempat menduduki jabatan sebagai menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan di negeri ini, Kiai Haji Agus Salim ternyata sempat tidak memiliki rumah kediaman yang tetap semasa beliau tinggal di Jakarta.
ia pernah berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Beliau sempat tinggal di Gang Tanah Tinggi, lalu ke Gang Tepekong, ke Jatinegara, dan beberapa tempat yang lain. Tak hanya seputar rumah, namun kesederhanaan yang lain ia tampilkan pada penampilannya. Suatu ketika, di sebuah tempat di dataran Eropa, para diplomat berkumpul dari berbagai negara. Saat itu, Kiai Haji Agus Salim mengenakan jas yang berhiaskan beberapa jahitan di sana-sini. Tentunya, penampilan tersebut amat sangat kontras dengan diploma yang lain. Berikut ini, ada 2 stimulan terkait materi ini. Yang pertama, bagaimana sikap kamu sebagai mahasiswa menanggapi kasus kecelakaan tabrak lari yang terjadi di flyover Manahan Solo pada hari Senin 1 Juli tahun 2019. Kemudian, bagaimana cara yang perlu ditempuh agar keadilan dapat diperoleh bagi korban atau keluarga korban? Lalu, bagaimana sikap kamu sebagai mahasiswa dalam memandang kasus ketidakadilan yang terjadi di Jakarta? Dan, bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat DKI Jakarta? Selanjutnya, bagaimana tanggapan kamu sebagai mahasiswa mengenai kasus korupsi dan kasus pengambilan sebuah kakao oleh seorang nenek yang nenek tersebut dijatuhi hukuman yang amat sangat berat dengan proses persidangan yang relatif cepat? Berikut ini ada beberapa sumber bacaan yang dapat kamu baca di slideshow-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hari ini, kita akan membahas terkait Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan dan ilmu pengetahuan memfokuskan kajian mengenai nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya menjadi pedoman dalam bertindak di masyarakat, namun juga harus menjadi dasar dalam bidang keilmuan dan profesi. Setidaknya, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai pada bab ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mampu mendeskripsikan keterkaitan antara Pancasila dengan bidang ilmu yang ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan implementasi hidup berPancasila sesuai dengan bidang ilmu. Rincian materi pada bab ini terdiri dari: yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif historis. Kedua, beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Ketiga, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Keempat, prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Kelima, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, implementasi hidup berPancasila sesuai dengan bidang ilmu. Ilmu pengetahuan dalam perspektif historis. Problematika keilmuan dalam era milenium ketiga ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu pada masa-masa sebelumnya. Karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, perlu dikaji aspek kesejahteraan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sini, problematika keilmuan dapat diantisipasi dengan merumuskan kembali kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat, yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Menurut Kunto Wibisono, aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa objek itu terus-menerus dipertanyakan. Dan yang keempat,
Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, pilar epistemologi, dan pilar aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan. Ketiganya berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prerequisite, saling mempersyaratkan. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berbicara terkait prinsip-prinsip berpikir ilmiah, memiliki syarat yang objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia meletakkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian nilai dasar mengembangkan Pancasila sebagai suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks sebagai nilai dasar, Pancasila mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Selanjutnya, implementasi hidup berPancasila sesuai dengan bidang ilmu. Pusat Kurikulum Depdiknas menyatakan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 12 bidang pembagian rumpun ilmu oleh Dikti terdapat pada matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, filsafat dan agama, ilmu seni desain serta media, dan yang terakhir pada ilmu pendidikan. Sebagai stimulan atau bahan diskusi, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang penempatan tenaga medis di daerah yang terpencil? Kedua, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menghadapi eksploitasi alam yang berlebihan? Beberapa sumber bacaan yang bisa kamu jadikan referensi. Bisa dibaca sendiri ya. Sekian materi di hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.